kita akan menghadiri acara Muspanitra dari DKR Panjalu. Kaci orang melayan anggota. Jadi sekarang kita sudah berada di dalam ya, di kantor kecamatan Panjalu. Nah, di sini tuh sekarang sedang diadakan acara Muspanitra atau mungkin sartijabnya ya, atau pembentukan kembali Dewan Kerja Ranting di Kecamatan Panjalu. Kita kesini sebagai tamu undangan gitu, menghadiri acara mereka. Jadi anak-anak yang lain itu sedang ada di dalam dan saya bersama Bapak Arif di luar bagian ngopi. Karunya ke sekolah di saat ada kegiatan personil yang ada di satu sekolah, ayah sadaya di sekolah teh itu di perkembangan tak ya Panjalu teh. Nya kan naraskeun gitu. Ai abi nu beak masukeun deui ieu si Sukamantri gitu. Panjalu kemana aja? Saya pernah ketua eta nanti ketua wilayah nanti ya. Penanaman eta teh sama tidak ada info, tidak ada informasi pas beracara si Kang Wira. Ini menuju di mana? Itu di Bandung. Cenah ya penanaman naon? Wira ya hampura cenah kawartosan. Nah, cenah yang ketua koordinator cenah wilayah 2 ini tak apa. Ada Dewan Kerja Cabang atau DKC ya. Setelah itu ada DKC, ketingkatan yang lebih atas lagi ada Dewan Kerja Daerah atau DKD. Setelah DKD baru kakak-kakak nantinya ke Dewan Kerja Nasional atau DKN. Itu untuk alur koordinasi dan konsultasi kakak-kakak. Jadi kalau di DKR ada permasalahan apapun, silakan kakak-kakak berkoordinasi ke DKC ya, yang berada di kabupaten. Ketika kakak-kakak tidak menemukan solusi di Dewan Kerja Cabang, kakak-kakak bisa berkoordinasi atau berkonsultasi ke kakak-kakak yang berada di DKD atau Dewan Kerja Daerah. Nah, begitu. Dan begitu pun seterusnya sampai ke DKM. Itu alur koordinasi dan konsultasi. Selanjutnya, untuk alur kegiatan sendiri kakak-kakak dari atas ke bawah atau dari Dewan Kerja Nasional, kemudian ke Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang hingga ke Dewan Kerja Ranting. Makanya kakak-kakak kalau ada kegiatan di daerah, misalnya kemarin ada kegiatan Peransaka, lalu ada kegiatan Raimuna Daerah, itu alurnya itu dari DKD, kemudian ke DKC, nah baru dari DKC ke DKR. Nah, lalu seperti apa pembagian kakak-kakak nanti di DKR? DKR itu untuk mengamankan pramuka, penegak, dan pandega di pangkalan masing-masing. Nah, untuk Panjalu sendiri ada berapa pangkalan? 13 pangkalan SMA MA. Ya, ada sekitar banyak sekali pangkalan di Panjalu. Nah, kakak-kakak harus bisa menggerakkan pangkalan yang ada di Panjalu ini sendiri begitu. DKR anyar ya. Jadi setelah kita tadi menghadiri acara Muspanitra dan ada beberapa anggota kita juga yang masuk ke DKR Panjalu. Nah, sekarang kita tinggal santai-santai sambil liburan di Ancra Kayaking di situ Lengkong Panjalu ya. Sekarang kita
akan turun ke situ Lengkong, terus kita akan melakukan pemanasan. Yang tandem paling sebelah kanan. Jadi oke. Lumayan, apalagi nanti di area ini nanti kita adalah di Kota Pangkal. Tandem single jomblo berarti ya. Kantor muka itu dah, kantor muka karabinet. Siap, siap, Santai we, Kak. Kang Indi, siap. santai. Oke. Bro, Oke, sangat oke. menikmati. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kayaking, kita di sini akan melakukan pemanasan dulu. Mungkin ada beberapa peraturan yang harus kita lakukan. Jadi di bawah kalian ini coba kalian pegang dulu. Ini ada gayung ya. Jadi gayung ini fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan kita, terus untuk kita memajukan perahu. Nah, kalian memegangnya ada satu tali di atas ini ya, sama kanan kiri, terus posisinya itu tekukannya ke dalam. Jadi ketika kalian nanti mendayung, masukkan semua bagian ke air, terus dayung kanan kiri, kanan sampai habis saja, kiri kanan kiri. Jika kalian ingin mundur atau putar, si arah tekukannya jadi ke depan, kanan jadi nanti ini untuk ke belakang. Kalau misalkan ke depan itu tekukannya ke belakang ya. Jadi ketika kita mendayung ke depan, maka perahu kita akan maju ke depan, dan kita mendayung ke belakang itu perahu kita akan mundur ya, mundur ke belakang gitu. Nah, untuk beloknya sendiri kita lakukan pendayungan satu arah. Kalau misalkan kita mau belok ke kanan, berarti kita dayung sebelah kanan, enggak sebelah kanan. Kalau kita mau belok ke kiri, kita dayung sebelah kiri. Nah, itu kan untuk maju. Kalau misalkan mundur, kalau kita mau ke sebelah kiri, berarti dayung sebelah kanan, didorong. Kalau ke kanan, berarti yang kiri dorong. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Dan terus yang kita pakai ini ada pelampung ini sudah safety ya, sudah. Terus di sini juga ada fluid ini, dimana kita menggunakannya ketika kita dalam keadaan darurat atau kita panik ya. Nah, intinya kalian jangan panik, intinya kalian jangan merasa takut, karena ini kan sebuah rekreasi, sebuah hiburan. Jadi kalian harus bisa merefresh otak kalian ya, jadi di bawah santai saja gitu. Nah, mungkin setelah itu kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, kita pemanasan di bagian tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan kontakan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang sambil tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kaki, kalian angkat kaki yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
pilih kayak single atau double. So, lu mana? Single. Single. Ip single. Single. Aku. Kamu sendiri. Jadi videonya nanti kita lanjutkan ketika kita sudah turun ya. Jadi kumaha liburannya? Ramai ya. Berhubung Dewan Ambalan yang 2 orang tadi pulang, jadi kita hanya berempat di sini ya. Nah, di sini tuh sekarang sudah ada di Situ Lengkong. Mungkin maaf ya kalau misalkan videonya hanya sedikit, karena kan saya juga sambil mengarahkan anak-anak gitu. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi, oke? Hayo ya, sok dia ya terus. Sok terus, gayung terus. Loba gayung kiri, kanan, loba gayung kanan. Kanan heula, terus kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, ip ti heula ip, pangharepna ip. Kanan. 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 Kiri, kiri. Mundur ke tukang. Ke depan, dorong. Balikan gayungna. Sok terus masuk we. Moal naon. Di sini kita bertemu dengan wisatawan lain. Hai. Hai kakak-kakak, dari mana ini teh? Saya dari Suryalaya. Dari Suryalaya. Tasik. Oh, dari Tasik. Jadi udah berapa kali nih mencoba kancra kayaking? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Terus tahu adanya kancra kayaking ini dari mana? Dari teman. Dari teman. Ya, teman kuliah. Teman kuliah itu. Terus sekarang setelah mencobanya, perasaannya sendiri itu gimana? Apakah pengen lagi atau nagih atau gimana gitu? Ya perasaannya happy enjoy ya, bikin ketagihan gitu. Bikin ketagihan. Happy ending. Apalagi kalau sama pasangan kali ya, ada. Ih, mantap. Mulai Gusti. Nah, tepat di depan kita ini adalah Nusa Larangan atau hutan endemik yang berada di Situ Lengkong Panjalu. Beberapa bulan kemarin di sini sudah dilakukan pelepasan satwa langka ya yang hampir punah dan diisi kembali di sini, yaitu kukang atau sejenis primata nokturnal ya yang biasa beraktivitas di malam hari, yang dilakukan oleh kakak kita dari kuartir cabang Ciamis, yaitu Kak Haji Nanang. Nah, beliau beserta rekan saya tadi Isal ya, dia melepaskan satwa tersebut di sini gitu. Nah, di sini juga ada beberapa satwa sih. Soalnya kan ini masih termasuk hutan endemik, jadi ada beberapa satwa langka termasuk elang Jawa atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan kata alap-alap ya, masih ada di sini. Terus ada kelelawar atau kalong Panjalu yang menurut saya sih sudah sedikit populasinya di sini, karena zaman saya dulu itu ke daerah Sukamantri juga masih selalu ada gitu. Ketika pagi hari mereka bermigrasi ke Talaga, terus sore hari
mereka kembali lagi ke situ Panjalu. Nah seperti itu. Dan di belakang kita sekarang ada Nusa Pakel. Nah ini juga adalah tempat kadang ya kita suka melakukan acara-acara juga di sana. Anak-anak masih pada sibuk main. Nah, oke, kita ganti kamera dulu ke kamera depan, oke? Nah, di sini tuh ada perangkap. Ini tuh buat menangkap udang atau lobster air tawar. Jadi warga sekitar di sini suka mencari mata pencaharian atau mungkin untuk makanan mereka sehari-hari di situ Lengkong ini gitu. Menuju ngal naon Pak eta teh? Lobster. Seueur Pak di dia. Oh Pak asli ti pali dia panginten ya. Di manana Pak? Oh ti Dukuh. Nah di sini juga tuh banyak sekali pepohonan yang masih asri dan di belakang kita ada satu pohon yang sudah tumbang. Mungkin karena sudah termakan usia ya. Itu atlet nggak bener kita, dia ingin ngurak, dia ingin mencari belut. lang kemana lang. Nah jadi buat kalian yang pengen berwisata di sini disarankan untuk tidak merokok, terus tidak mengotori lingkungan ya. Jadi kalau bisa kalian ketika menaiki kancah kayaking kalian harus sambil mencari sampah untuk kalian bawa. Di sini masih banyak sampah dan rekan-rekan kita di belakang sekarang sedang memungut sampahnya untuk dimasukkan ke dalam kayak. Seueur mang. Wow. Iya di dia ya. Tuh cangkang ciki. Nah, seperti itulah kenikmatan kita sekarang ini. Kita bawa cantik. Ini bagus bertiga dulu. Kita turah ini. Bagus biru. Oke. Jadi kita sekarang sudah mau pulang. Tuh, sudah terdengar suara tahrim. Ayo soalnya makin malam makin gede anginnya. Bisi kalah puputeran. Tangannya dibuka teh. Nah gitu. Kiri terus, kiri dulu. Kanan, terus. Kanan, terus kanan lagi. Sok. Ya, tah gitu. Siap. Nah, Bang dia, Mang. Kiri, Bang. Baik IG. Entu atuh. Oh, atuh. Dan teman kita membawa sampah ya. Luar biasa. Karena ini adalah tugas wisatawan, jadi jangan menyampah tapi harus mengumpulkan sampah, memungut sampah. Istilahnya apa ya? Berwisata sambil jaga alam. Iya. Seperti itulah. Pramuka ya ada Dharma nomor 2 ya cinta alam dan sayang sama manusia. Nah, seperti itu. Kalau dicontoh ini bisa dilihat. Dan jadi kita sekarang sudah sampai dan saatnya saya untuk turun. Jadi sebagai pemandu wisata di Kancra Kayaking ini mungkin ada pesan-pesannya, hitung-hitung promosi atau apa gitu. Oh, untuk pesan ya, kalau untuk pesan kita dari saya mungkin dari saya pribadi, mari kita berwisata ya di situ Lengkong Panjalu. Cuman di sini pesannya adalah kita berwisata dengan konsep yang memang ramah lingkungan. Artinya kita berwisata sambil menjaga alam. Pertama, kita bermain kayak ini tidak ada polusi udara, tidak ada polusi air, dan tidak ada polusi suara. Dari sana kita belajar bagaimana kita mencintai dan juga melestarikan alam dan juga menghormati lingkungan. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman, ayo kita berwisata di Kancra Kayaking sambil juga kita melestarikan ataupun menjaga lingkungan sini.
Wis, Untuk mantap. promosinya ya saya harapkan market kayak ini sampai ke nasional bahkan ke internasional. Amin, Karena amin. pepatah mengatakan bercita-cita gantungkanlah cita-cita walaupun itu setinggi apapun. Apa ada media sosialnya juga atau tidak ada? Alhamdulillah untuk media sosial nanti dilihat di bawah ya. Oke. Kancra Kayaking @kancrakayaking, kita stay tune on IG Instagram. Oke, kekinian banget ya. Oke. Nah, jadi seperti itu wisata Kancra Kayaking yang ada di Panjalu. Sekarang kita kembali lagi ke Saung. Bisa lagi aja ya.